Awal cerita, nasib gadis malang yang akhirnya menemukan cinta sejatinya. Di sini terlihat Paulina sedang mengingatkan mamanya agar minum obat tepat waktu. Mamanya pun bilang, iya, lalu menyuruh Paulina untuk berangkat bekerja supaya tidak terlambat. Mamanya juga bilang, jangan terlalu mencemaskan keadaanku. Paulina pun mendekati mamanya sambil berkata, bagaimana aku tidak mengkhawatirkanmu? Mama adalah satu-satunya yang aku cintai dan mama adalah segalanya bagiku. Mamanya pun berkata, itu tidak benar, karena kamu sudah mempunyai kekasih, Osvaldo, pasti kamu lebih mencintainya. Paulina bilang, jangan berkata seperti itu mama, aku tidak mencintai Osvaldo sebesar aku mencintaimu. Mamanya bilang, jika kamu akan menikah dengannya, aku tidak akan melarang. Aku senang karena akan ada yang menjaga kamu kalau aku sudah meninggal. Aku akan sangat tenang kalau meninggal nanti. Paulina bilang, cukup mama, aku tidak suka jika kamu bicara tentang kematian. Kau akan baik-baik saja. Paulina pun langsung memeluk, juga mencium mamanya, dan bergegas pergi berangkat kerja. Di luar rumah, ada Bibi Vilo menyapa Paulina. Apa kamu akan berangkat bekerja? Paulina menjawab, iya. Apa kau bisa membantu jaga mama saya? Bibi Vilo pun menjawab, iya. Di tengah perjalanan, ada yang memanggil Paulina. Paulina pun berkata, Osvaldo? Osvaldo bertanya kepada Paulina, kenapa kamu buru-buru? Mau kemana? Paulina bilang, aku sudah meninggalkan pesan untukmu kepada Bibi Vilo. Aku harus pergi ke klub lebih awal karena Margareta sudah menungguku. Osvaldo bilang, berarti kita tidak bisa bertemu sampai besok. Paulina bilang, iya, karena aku sangat membutuhkan pekerjaan ini. Kamu tahu itu. Osvaldo berkata, bagaimana keadaan mama kamu? Paulina menjawab, semakin hari semakin parah. Dia selalu bicara tentang kematian. Osvaldo bilang, kau harus terima kenyataan Paulina kalau mamamu akan segera meninggal. Paulina bilang, itu tidak mudah Osvaldo. Rasanya sangat menyakitkan melihat seperti itu. Dia lemah dan tidak berdaya. Aku tahu alasan satu-satunya dia tetap hidup, karena tidak ingin melihatku sendiri. Mama bilang ingin melihat aku menikah supaya dia bisa pergi dengan tenang. Aku mau menikah denganmu Osvaldo sebelum waktu itu tiba. Apa kamu setuju? Osvaldo menjawab, tentu aku setuju. Bus pun datang. Paulina berkata, apa kamu mau ikut ke klub? Osvaldo pun menolak karena dia memilih untuk bekerja. Di sini terlihat Osvaldo sedang menelpon seseorang. Scene berpindah. Di klub terlihat Margareta berkata, akhirnya kamu datang juga Paulina. Rasanya aku tidak sanggup kalau harus kerja sendiri. Paulina bilang, tenang, aku sudah di sini. Aku berharap hari ini dapat tips banyak karena aku sangat butuh uang. Karena kondisi mamaku semakin parah, dia akan meninggalkanku. Di sini terlihat Osvaldo sedang bicara di telepon dengan seseorang bernama Lourdes. Osvaldo bilang akan menemuinya di Meksiko. Dia bilang kali ini tidak akan berpisah lagi. Setelah telepon ditutup, Osvaldo bilang kepada pemilik telepon agar tidak memberitahu Paulina tentang apa yang dia dengar. Pemilik telepon pun bertanya, apa kamu akan meninggalkan Paulina? Osvaldo pun bilang, tidak ada pilihan lain. Di klub terlihat Paula sedang bersama seorang laki-laki bernama Luciano. Paula bilang sangat menyenangkan denganmu Luciano. Luciano pun menjawab, aku juga senang menghabiskan waktu yang indah bersama denganmu. Ini adalah pengalaman yang takkan kulupakan Paula. Paula pun pamit mau ke kamar kecil. Di sini secara tidak sengaja Paula bertemu dengan Paulina. Paula kelihatan pusing karena banyak minum. Kemudian Paulina pun datang menghampiri dan bertanya, apa Anda merasa tidak enak badan Nyonya? Paula pun menjawab, tidak masalah, saya baik-baik saja. Mungkin karena saya sudah banyak minum. Di saat Paula melihat Paulina, dia pun sangat kaget dan Paulina bertanya, ada apa Nyonya? Sontak Paula mengajak Paulina ke arah kaca.
Paulina pun berkata, "Aku tidak mengerti." Paula bilang, "Apa kamu tidak melihat? Kita seperti saudara kembar, muka kita sama." Paulina bilang, "Aku rasa tidak begitu mirip, Nyonya. Ada perbedaan yang sangat jauh di antara kita. Anda cantik, anggun dan berkelas. Anda juga sangat kaya. Saya hanya gadis desa yang miskin." Paula bilang, "Kamu jangan merendah seperti itu. Walaupun kurang riasan dan pakaianmu seperti itu, bagaimanapun kita ada kemiripan yang luar biasa. Jika kamu berdandan dan berpakaian sepertiku, aku yakin kalau orang-orang mengira kamu adalah aku." Paulina bilang, "Menurutku tidak terlalu mirip, Nyonya. Saya tidak tahu cara memakai pakaian atau merias wajah seperti Anda. Aku tidak bisa melakukannya." Paula bertanya, "Siapa namamu?" Paulina pun menjawab, "Saya Paulina." Paula bilang, "Bahkan nama kita pun hampir mirip. Paula, Paulina." "Kau membuatku terkesan, Paulina. Aku tidak pernah membayangkan ada perempuan mirip denganku." Paula bilang, "Mungkin suatu saat aku membutuhkanmu untuk melakukan sesuatu yang biasa aku lakukan sebagai Paula Bracho." Di sini diperlihatkan Carlos Daniel sedang duduk bersama Estefania di taman. Kemudian kedua anaknya Carlitos dan Lisbeth menghampiri ayahnya. Di dalam rumah, Nenek Piedad berteriak memanggil Paula. Kemudian Fidelina menghampiri Nenek Piedad. Nenek Piedad bilang, "Fidelina, berikan obatku, aku mohon." Fidelina pun menolaknya dan berkata, "Selama saya bisa mencegahnya, saya tidak akan memberikan minuman keras itu." Nenek Piedad pun bilang, "Kau kejam, Fidelina. Kau tidak tahu terima kasih. Bertahun-tahun kau tinggal di sini denganku. Sekarang begini cara kau membalasnya." Fidelina pun menjawab, "Maafkan saya, Nyonya. Tolong mengertilah." Nenek Piedad pun berkata, "Aku tidak mengerti semuanya. Tolong bawa Paula ke sini." "Ya Tuhan, bagaimana bisa mereka mencoba membunuhku di rumahku sendiri? Itu semua karena tidak ada Paula di sini. Bawa Paula kembali. Aku ingin Paula." Nenek Piedad pun menyuruh Fidelina pergi. Scene berpindah di mana Fidelina membawakan teh untuk Carlos Daniel. Dia bilang kalau Nenek Piedad berteriak-teriak meminta obatnya. Carlos Daniel bilang, "Jangan memberi setetes pun minuman itu." Fidelina pun menjawab, "Tentu." Estefania bilang, "Semua akan sia-sia jika nanti istrimu yang jahat itu kembali. Dia akan memberi minuman itu lagi." Scene berpindah di mana terlihat Paula sedang bermesraan dengan Luciano. Luciano bilang, "Apa aku bisa ikut masuk ke kamarmu?" Paula menjawab, "Jangan dulu, aku mau beristirahat dan menelpon ke Meksiko." Di dalam kamar, Paula sedang membuat rencana untuk Paulina supaya menggantikan posisinya. Di sini terlihat Paula sedang menelpon suaminya Carlos Daniel. Dia memberitahu kalau dia akan segera pulang ke Meksiko. Dan bersambung. Tunggu part berikutnya ya. Jangan lupa subscribe dan like-nya.